Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kembali kami menghadirkan segmen Sehat di Tengah Pandemi, tempat Anda bisa berkonsultasi dengan para dokter spesialis yang kami undang ke segmen ini. Tentu di saat ini mungkin masih banyak di antara Anda yang masih ragu untuk ke rumah sakit karena pandemi yang masih cukup tinggi situasinya di DKI Jakarta dan sekitarnya. Pertanyaan-pertanyaan Anda bisa Anda kirimkan melalui Instagram di @sapaindonesia_kompas.tv atau Anda bisa juga langsung dengan menelpon dan nanti bertanya dengan dokter yang kami undang, menghubungi langsung sambungan telepon interaktif di 021 5366 0500. Dan pagi ini saya sudah bersama dengan Dr. Miftahul Fadli Sigalingging. Dr. Fadli panggilannya, spesialis penyakit dalam. Dr. Fadli, selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Ya, sehat, Dok? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat terus dan juga rekan-rekan dokter yang lain dan tenaga medis ya, Dok. Amin, amin. Amin. Kita mulai dengan pertanyaan pertama dari netizen di @sapaindonesia_kompas.tv, @Debbie Damayanti. Dokter, ibu saya penderita kardiomegali, hipertensi dan diabetes. Sering batuk, sembuh dan tapi nanti bisa batuk lagi. Sudah dicek paru-paru, hasilnya bagus. Penyakit yang ibu saya alami ini apa ya penyebabnya, dokter, dan bagaimana cara penanganannya? Terima kasih. Bisa dijelaskan sedikit tadi mengenai kardiomegali ya, Dokter Fadli? Silakan, Dok. Ya. Jadi pasien ini sebenarnya penyebab penyakit awalnya itu kemungkinan besar kalau tidak diabetes ya hipertensi. Jadi kardiomegali itu sendiri adalah pembesaran dari jantung. Jadi kalau bisa kita lihat ini pasien dengan dua komorbid yaitu tekanan darah tinggi, hipertensi dengan diabetes ini dapat menyebabkan kardiomegali tadi, jadi pembesaran jantung. Nah, masalahnya yang perlu kita ketahui adalah batuk itu sendiri adalah suatu tanda atau suatu sign ya. Jadi bukan suatu penyakit. Jadi kalau kita bilang penyakit batuk sih enggak. Jadi suatu tanda. Jadi respon tubuh untuk mengeluarkan yang namanya benda-benda asing. Ya. Jadi apalagi dengan ini suatu pembesaran jantung dengan adanya hipertensi dan diabetes, saya sih kemungkinan besar kalau misalnya kita lihat dari paru-parunya juga tidak ada masalah, mungkin bisa akibat dari jantungnya ya. Jantung yang membesar, ada namanya congestive heart failure atau yang kita bilang dengan gagal jantung ya. Jantung congestive bisa jadi adalah salah satu tandanya seperti itu. Batuk, kemudian karena apa? Karena adanya gagal dari jantungnya sendiri, kemudian paru-parunya juga ada suatu masalah, jadi dia batuk. Biasanya sih paling sering itu pada malam hari terbangun kemudian batuk seperti itu. Ya. Atau juga bisa kita lihat karena adanya suatu alergi. Karena saya bilang tadi batuk itu bukan suatu penyakit, tapi suatu tanda seperti itu. Ya, respon tubuh untuk mengeluarkan sesuatu atau karena sesuatu yang belum tentu itu karena sakit begitu ya, Dok ya? Betul sekali. Baik, oke. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian dari Debbie Damayanti untuk merawat ibunya. Kemudian pertanyaan kedua dari @friska84. Dokter, apa yang menyebabkan kita bisa mengalami sakit pinggang padahal sudah olahraga secara teratur atau rutin, selalu mengkonsumsi air putih? Bagaimana cara penyembuhan tanpa mengkonsumsi obat untuk sakit pinggang ini? Dokter Fadli? Ya, sakit pinggang sama seperti batuk tadi. Sakit pinggang ini sebenarnya suatu tanda juga ya. Jadi banyak penyebab yang menyebabkan sakit pinggang. Bisa karena memang kalau kita olahraga tidak suatu pemanasan, jadi bisa aja jadi sakit pinggang. Yang pertama. Yang kedua bisa juga karena akibat dari ginjal. Ya. Jadi misalnya ada batu di ginjal bisa menyebabkan sakit pinggang. Untuk melihat ini sebenarnya sih kita harus dievaluasi itu satu ya. Apakah memang ada bagian tulang belakang yang bermasalah? Kemudian apakah memang karena hanya ototnya karena penggunaan overuse dari olahraga? Atau memang dia tidak ada pemanasan. Yang ketiga, apakah memang ada masalah di ginjal. Jadi memang lebih baiknya kita lakukan pemeriksaan dahulu. Jadi memang sih kalau misalnya bagaimana penanganan tanpa obat, salah satunya ya bisa dilakukan kompres air hangat pada daerah yang sakit.
Atau misalnya kalau nyeri sekali boleh dengan kompres air es ya, atau air dingin. Oke. Jadi dicek satu-satu kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan sakit pinggang. Gitu kira-kira ya dok ya, Iya. ke depannya nanti. Baik, pertanyaan ketiga dari @kemot30. Dokter, saya memiliki atau mempunyai benjolan di area anus. Menurut dokter itu tumor. Saya merasakan sulit untuk BAB. Bagaimana cara pengobatan selain atau alternatif selain kemo, dokter? Terima kasih. Dokter Fadli. Oke, baik. Pertama saya tanggapi mengenai tumor dulu ya. Jadi Ya. semua benjolan itu kita sebut dengan tumor. Nah, Hmm. tumor itu ada dua dia. Ada dia yang ganas, ada yang jinak. Nah, ini saya kan tidak tahu historinya ya, tapi Ya. kalau misalnya dibilang tumor, kita harus tahu dulu apakah ini jinak atau ganas. Kalau misalnya dia jinak, banyak pengobatan. Jadi tumor di anus kayak seperti adanya hemoroid itu juga satu benjolan, bisa juga dikatakan tumor. Kalau misalnya ada juga sesuatu yang keganasan, nah itu baru dia dengan kemoterapi. Bisa juga dengan radioterapi atau dengan operatif. Ya. Tapi dilihat dulu dia sudah sampai sejauh mana kalau memang dia ganas. Seperti itu. Jadi selain kemo bisa juga dengan kemo radioterapi atau kemo saja atau radioterapi atau operatif. Oke, jadi banyak cara sebetulnya, tapi mudah-mudahan setelah jelas nanti semuanya baru diobatinya atau ditanganinya dengan baik. Yang berikutnya nih, Dokter Fadli, pertanyaan keempat dari @nadiardian. Dokter, sudah 4 hari ini jantung saya sering berdebar. Dan kadang kalau berdebar saya suka merasa lemas dan kaki berkeringat dingin. Lalu mual juga terasa, dokter. Jika saya bangun tidur, jantung merasa enak, tenang, tetapi setelah beberapa menit jantung saya berdebar kembali. Ini bagaimana dokter solusinya? Dokter Fadli. Iya. Jadi kalau jantung berdebar itu sebenarnya sih kalau dari pertanyaan ini ya, saya lebih cenderung ke arah suatu psikosomatik. Jadi kemungkinan pasien dengan gangguan cemas. Ya. Jadi berdebar itu memang bukan hanya masalah jantung melulu gitu. Jadi bisa karena suatu kondisi seperti kecemasan tertentu pasien. Ya. Banyak seperti kayak sekarang dengan ketakutan dari corona, jadi kadang-kadang yang dibilang dia batuk sedikit, akhirnya dia suka tidak bisa tidur. Langsung cemas gitu ya dok ya? Seperti itu. Jadi saya rasa sih, apalagi tadi setelah istirahat jantungnya enak rasanya. Jadi begitu dia mulai tenang, sebenarnya dia baik sendiri gitu. Tapi kemudian setelah dia bangun, kemudian mungkin dia terpikir dengan masalahnya sendiri, tiba-tiba kembali berdebar. Jadi ya saya rasa ini satu kecemasan, serangan cemas atau serangan. Apa pencegahan atau mengatasinya kalau kecemasan seperti ini tanpa mungkin harus ke dokter pada situasi-situasi seperti ini, dok? Apa sarannya, dok? Ya, yang pasti yang pertama adalah manajemen stres ya. Manajemen stres kita sendiri, kemudian selalu yang namanya thinking positif. Jadi berpikir positif itu lebih baik. Gitu. Jadi jangan terlalu mencemaskan masalah yang kita hadapi sehingga akan berakibat efek buruk sama kita sendiri. Yang pertama pasti manajemen stres, yang kedua thinking positif, yang ketiga yang pasti adalah pendekatan dia sama agama, jadi biar lebih tenang. Ya, bisa dipilih salah satunya pendekatan diri kepada agama di situasi seperti saat ini. Baik, Dokter Fadli, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Pertanyaan dari netizen sudah kita jawab. Kita jeda sebentar untuk kemudian kembali untuk menjawab line telepon interaktif. Kami segera kembali.